Shalom, kita bertemu kembali pada hari ini sebagai evaluasi pribadi saya dan renungan kita bersama sebagai seorang yang bergelar suami. Kita akan merenungkan tentang suami sebagai ketua keluarga. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Efesus bab yang kelima, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-33. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-25 sahaja. Firman Tuhan berkata, "Hai suami, kasihilah istri kamu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaah dan mengorbankan nyawanya untuk jemaah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, menjadi seorang suami yang baik di dalam Kristus merupakan satu keharusan bagi setiap lelaki yang telah menikah. Karena suami adalah ketua kepada istri, sama seperti Kristus adalah ketua kepada jemaat. Oleh itu, kalau firman Tuhan menyamakan suami seperti Kristus yang adalah ketua jemaat, maka tentunya seorang suami harus bersikap sama seperti Kristus kepada istri dan keluarganya sebagai jemaah kecil yang telah dipertanggungjawabkan Tuhan kepadanya. Maksudnya, jika hal ini tidak dapat direalisasikan, maka mungkinkah hubungan di antara suami dan istri ada masalah? Saudaraku di dalam Tuhan, hanya Kristus yang dapat menjadi penyelamat hubungan di antara suami istri serta memberi keharmonian hubungan di antara mereka. Di dalam pembacaan ini, Paulus membahas beberapa perkara tentang tanggung jawab seorang suami yang akan menjadi renungan kita bersama. Yang pertama, mengasihi istri seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Saudara, di dalam Efesus 5 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, "Suami harus mengasihi istri seperti mengasihi tubuhnya sendiri." Orang yang mengasihi istri berarti mengasihi diri sendiri. Saudara, sebagian besar kaum lelaki memiliki ego yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Lelaki cenderung untuk lebih mengutamakan diri sendiri dalam segala hal, bahkan juga di dalam keluarga. Firman Tuhan mengajarkan agar seorang suami dapat mengasihi istrinya sama seperti mengasihi diri sendiri. Artinya, apa yang diinginkan oleh seorang suami untuk dirinya harus diseimbangkan dengan keperluan istri. Tentunya bukan suatu hal yang mudah, tetapi dengan meminta kasih Kristus, maka hal ini akan dapat dilakukan oleh seorang suami. Yang kedua, janganlah berlaku kasar terhadap istri. Saudara, Kolose 3 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, "Hai suami, kasihilah istri dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka." Saudara, seorang suami harus belajar menghargai dan berusaha untuk mengerti perasaan istrinya, bahkan bersikap lebih sabar terhadapnya. Dia juga harus belajar untuk mendengar dan menghargai pandangan serta nasihat istrinya. Sekiranya istri melakukan kesalahan,
maka suami juga harus sabar dan bersikap lemah lembut terhadap istri. Yang ketiga, hidup dengan pengertian terhadap istri. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 7 berkata, "Demikian juga kamu, hai suami-suami, harus hidup dengan istri kamu dengan penuh pengertian, dan sadar bahwa mereka itu kaum yang lebih lemah. Perlakukanlah mereka dengan hormat, karena mereka bersama-sama kamu akan menerima anugerah hidup sejati dan kekal daripada Allah. Berbuatlah demikian supaya tidak satu pun yang menghalangi doa kamu." Saudara, setinggi manapun status, pendidikan, dan kedudukan pekerjaan seorang suami, kita tidak boleh meremehkan istri. Bagaimanapun juga keadaan istri kita, dia harus dihargai karena istri merupakan pasangan yang telah ditentukan Tuhan. Jangan menganggap remeh istri, apalagi mengabaikannya, bahkan jangan menghina dan menyakitinya, agar doa kita sebagai suami tidak terhalang. Saudara, Tuhan menginginkan kesatuan terjadi di dalam keluarga. Dengan demikian, suami harus berperanan aktif agar kesatuan itu dapat diwujudkan di dalam keluarganya dengan pertolongan Tuhan. Kiranya perkongsian ini akan menguatkan dan menjadi berkat untuk kita semua, khususnya kepada para suami, di dalam kita mengambil kesempatan untuk menguatkan lagi hubungan, kesatuan, kekeluargaan di masa-masa perintah kawalan pergerakan ini. Bersama keluargaku melayani Tuhan, patuhi perintah kawalan pergerakan, stay at home, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, firman-Mu akan ditanamkan di dalam setiap hati kami. Kiranya menjadi berkat bagi kami yang akan mengalir keluar untuk memberkati orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.